Selamat malam adik-adik yang telah menyempatkan waktu buat belajar. Bentar, saya belum close the door dulu ya, biar kayak Om Deddy. Pada malam hari ini kebetulan kita kedatangan narasumber, ini Kang Ari Nugraha. Ini kemarin juga jadi mentor juga di Jong Kreatif 2020. Mungkin nanti juga akan sedikit cerita. Beliau ini juga sebelum bantu-bantu di Jong Kreatif salah satu VP ya, posisinya produser, wakil produser atau apa sih di Net TV ya, Kang Ari? Dinyalain dong biar kita bisa ngobrol. Kok nggak ada suaranya? Atau suaraku yang cek-cek? Wah, bentar. Halo. Nah, ini udah ada suaranya. Buka aja. Ya, Kang Helmi. Nah, udah ada suaranya. Walaupun nggak banyak nih yang mau belajar pada malam hari ini, dari 300 lebih grup di Telegram dan tadi 40-an yang online, tapi saya lihat hanya nyampe 10 nih peserta pada malam hari ini. Mungkin pada sibuk bekerja atau lagi sedang mengamankan kedamaian dunia, nggak apa-apa. Saya yakin yang pada nggak bisa join juga karena punya kesibukan tertentu ya, mungkin lagi sibuk membangun negeri dengan caranya masing-masing. Terima kasih banyak. Ini dari Bakti udah ada Mas Riko, lalu peserta yang hadir ada Hermia, Rola, Malam, Selvita, Salsa, Marin, Dea, Gabriela, dan lain-lain ya, lumayan ya. Malam hari ini mungkin nanti Kang Ari mau sharing terutama soal jurnalistik. Bagaimana sih, karena kita juga tahu ada di Jong Kreatif itu ada salah satunya adalah Jong Konten, salah satunya juga belajar untuk penulis, apa aja yang dituliskan banyak, dari mulai copywriting sampai menjadi jurnalis. Lalu mungkin nanti Kang Ari juga yang bakal lebih detail ya, dan teman-teman boleh nanya tuh bagaimana metode-metode etika dalam jurnalistik dan lain sebagainya, sehingga ketika bikin karya jurnalistik teman-teman tahu apa yang harus kalian buat terlebih dahulu dan bagaimana menyajikan sebuah karya jurnalisme yang baik gitu kan. Karena kita tahu sekarang portal berita, blog dan lain-lain itu banyak banget, tapi nggak sedikit juga dari yang udah ada ini kayak seolah-olah asal nulis gitu ya, malah clickbait juga bertebaran. Nanti boleh nanya langsung ke Kang Ari, clickbait itu boleh nggak sih, atau dalam bikin judul ini relevansinya sama isi berita kayak gimana. Jadi saya harap teman-teman bisa ngambil ilmu dan bisa mulai banyak nulis ya, karena ya kalau nanya karya di jurnalisme ataupun lowongan pekerjaan di jurnalisme itu masih luas banget, Indonesia gede banget. Jadi kebanyakan jurnalis kita malah copy paste dari karya orang lain gitu, nggak banyak yang mampu bikin
investigasi jurnalisme yang mendalam, bahkan saya udah jarang banget ngelihat sekarang orang bikin investigasi jurnalisme yang mendalam dan objektif. Mungkin nanti Kang Ari bisa cerita langsung ya. Mas Riko, ini ada sambutan atau apa yang mau disampaikan dari Bakti, perwakilan dari Bakti yang udah hadir pada malam hari ini? Oh, maaf Mas, kalau untuk malam ini dilanjut dulu aja. Oke, baik, kita langsung jalan aja dulu kali ya. Untuk malam ini langsung aja mungkin Kang Ari, gimana udah setup? Audio udah oke? Audio aman, udah oke. Sip, silakan Kang Ari. Mungkin buat teman-teman yang bukan dari Jong konten mungkin belum pernah kenalan secara pribadi dengan Kang Ari, silakan perkenalkan diri. Saya yakin walaupun nggak banyak yang ikut hadir pada malam hari ini, ilmu dari Kang Ari pasti banyak bermanfaat buat adik-adik yang mau belajar. Silakan Kang Ari. Oke, selamat malam semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya bersama program Bujang Kreatif ya. Sebenarnya di sini juga ada teman-teman didik saya waktu itu ya. Di sini ada siapa nih? Ada Rola, ada Gel-Gel terus ya. Selamat bertemu lagi di sini semuanya. Ini semuanya emang sengaja pada matiin videonya nih. Oh, Kang Riki udah buka videonya. Oke, buat teman-teman yang baru bertemu dengan saya, terutama teman-teman dari Jong Coding dan Jong Design, perkenalan singkat saya sih, nama saya Ari Nugraha, nama lengkapnya. Sebelumnya saya aktif di dunia televisi, khususnya di bagian news, jurnalistik gitu. Saya juga sudah aktif hampir 7 tahun sebagai video jurnalis dan akhirnya menjadi junior produser untuk Net TV. Beberapa program yang saya pegang, hampir semua program news yang ada di net saya pernah pegang, kecuali mungkin program-program magazine-nya gitu. Dan untuk hari ini tuh saya mau ngasih berbagi dikit ilmu tentang jurnalistik, apa yang pernah saya lakukan selama 7 tahun terakhir gitu. Nah, sebenarnya kalau dunia jurnalistik itu ya sekarang udah banyak perkembangan sih, nggak sekaku zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin terpatok dengan media cetak, media radio. Kalau sekarang kan produk di jurnalistik di digital itu udah sangat banyak, bahkan sekarang sesuatu hal yang trending, viral pun bisa menjadi berita gitu untuk saat ini. Tapi apa yang membedakan jurnalistik dengan karya tulis yang lain? Karena kita harus bisa membedakan mana karya jurnalistik, mana karya tulis yang lain gitu. Karena jurnalistik itu ada pakem-pakem yang harus diikuti. Ada kaidah-kaidah jurnalistik yang memang ada aturannya, ada aturan mainnya gitu. Nggak bisa sembarang asal tulis gitu. Karena karya jurnalistik itu akan sangat berpengaruh pada masyarakat luas dan akan sangat berdampak ketika kita menghasilkan satu karya yang mengada-ngada atau mungkin menjadi memprovokasi, itu akan akan ada dampaknya di masyarakat. Oleh karena itu dibuatlah aturan-aturan yang sedemikian mungkin agar kaidah-kaidah penulisan jurnalistik ini tidak keluar dari sudut pandang yang memang harusnya melebih titik beratkan pada kemanusiaan gitu ya. Nah, gini, simpelnya sih sekarang mau ke gaya penulisan dulu lah. Untuk teman-teman yang masih, ini kan rata-rata masih SMA, masih SMK, jadi kita lebih ke hal yang lebih dasar dulu aja ya. Nah, teman-teman kan di sini di sekolahnya itu mempelajari bahasa Indonesia kan, ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya saya juga dulu ketika masih sekolah itu fokus pada pelajaran itu bahasa Indonesia, karena basic menulis itu untuk tingkatan sekolah, apalagi untuk SMA SMK itu basicnya dari situ. Semua pelajaran yang ada di SMA dan SMK itu tolong diikuti dengan benar, karena di situ kita belajar bagaimana cara menulis yang benar gitu. Terus bagaimana bentuk kalimatnya, subjek, predikat, objek itu harus digabungnya seperti apa, itu ada di pelajaran
kurikulum SMA sebenarnya. Dan apa ya? Kalau tadi Kang Helmi mengangkat soal fenomena gaya penulisan yang ada yang plagiat, ada yang mungkin nyadur dikit dari sana, nyadur dikit sini dari sini, terus diakui sebagai karya tulis sanksi jurnalis itu gitu, atau wartawan itu, ya kita tidak menutup mata bahwa hal itu ada gitu. Sekarang apalagi tadi ngomongin soal clickbait juga, sebenarnya clickbait itu cara untuk menarik pembaca sih sebenarnya. Cuma hanya bagaimana kebijakan redaksi memperbolehkan clickbait atau tidak. Apakah itu nanti kontennya terkorelasi dengan isi kontennya atau justru keluar dari isi kontennya, itu kan sebenarnya yang harus dijaga kan. Seperti itu. Dan kita mulai aja soal penulisan ya. Kalau soal penulisan atau gaya menulis jurnalistik itu yang jelas harus berdasarkan fakta, yang membedakan dengan gaya penulisan yang lain atau mungkin sastra atau novel atau apa gitu. Karya jurnalis ini berdasarkan peristiwa, berdasarkan data, berdasarkan apa yang terjadi yang sebenarnya, bukan hoax, bukan karangan, bukan apa ya, bukan imajinasi gitu, bahwa gaya penulisan jurnalis itu menceritakan atau memberitakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau dari gaya bahasa sih gaya bahasa yang jelas ya teman-teman udah tahu basicnya lah. Saya nggak usah menjelaskan lebih jauh lagi soal 5W1H mungkin ya, itu sudah tidak, itu udah bukan ya, itu udah pengetahuan umum lah, teman-teman bisa mencari referensi apa sih 5W1H, itu kan udah sangat mudah dicari gitu. Cuma yang menjadi konsen saya saat ini mungkin ada beberapa karya tulis atau mungkin berita yang sebenarnya ya masih agak bukan salah sih, tapi masih belum tepat beberapa gaya bahasanya. Misal masih keluar dari kaidah KBBI, tapi kalau untuk masalah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ya itu kebijakan redaksi sih. Apakah memang tulisannya itu harus sesuai KBBI atau mungkin redaksinya memperbolehkan dengan bahasa sehari-hari gitu. Itu silahkan saja, gimana bagian kebijakan redaksinya akan seperti apa gitu. Dan kalau yang paling agak-agak kurang tepat itu misalkan sekarang tuh masih banyak di gaya bahasa yang konversi sih, misalkan mengkonversi gitu. Seperti misalkan sekarang lagi musim bencana nih, bencana banjir. Kan masih ada orang yang memberitakan bahwa telah terjadi banjir di Jalan Supratman atau di jalan mana gitu, dengan ketinggian air setinggi lutut orang dewasa gitu. Nah, setinggi lutut orang dewasa itu sebenarnya kurang tepat gitu bahasa-bahasa seperti itu gitu. Lebih baik untuk satuan seperti itu dikonversi ke yang umum. Misalkan kalau misalkan ada banjir, ya dikonversi bahwa telah terjadi banjir di Jalan Supratman dengan ketinggian air setinggi 50 cm. Nah, 50 cm dan setinggi lutut orang dewasa, ya bisa aja sih lutut orang dewasa itu 50 cm, tapi lutut orang dewasa itu kan beragam ya, nggak standarnya ya beda-beda gitu. Kalau orang yang tinggi mungkin lututnya bisa 70 cm atau berapa gitu, tapi kan ini ya lebih baik dikonversi ke yang umum gitu. Misalkan mata uang juga, kan Indonesia akibat pandemi menambah hutang negara misalkan seberapa ribu dolar. Nah, berapa ribu dolar itu lebih baik dikonversi ke rupiah gitu. Nah, kalau itu kan gaya penulisan, kalau itu dibebaskan dan sesuai redaksi. Sekarang saya mau share screen soal jenis-jenis tulisan jurnalistik ya. Sebentar. Nah, sudah tertampilkan? Oke. Ini beberapa jenis karya tulis jurnalistik yang umum bisa teman-teman lihat di media massa atau di banyak media massa, mau itu media digital ataupun media
seperti media cetak atau bahkan TV pun itu kan by naskah semuanya itu menggunakan kaidah-kaidah ini. Yang pertama ada straight news. Straight news itu berita langsung. Berita langsung itu ya berita yang biasa kalian lihat itu beritanya lugas gitu. Dan berita straight news ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada hard news, ada soft news. Untuk hard news itu biasanya isinya itu sesuatu informasi yang penting, lugas, serius, dan aktual. Jadi tidak bertele-tele setelah kejadian, misalkan ada kejadian apa ya, ada kejadian pembunuhan atau kecelakaan itu langsung diberitakan hari itu juga gitu. Dan konten beritanya pun ya benar-benar sesuai dengan yang kejadiannya itu, apa inti kejadiannya, inti peristiwanya itu. Sedangkan soft news itu bisa jadi sidebar-nya. Misalkan ketika terjadi kecelakaan, ada informasi yang lebih ringan gitu. Kita lihat sudut pandang lain. Ketika ada kejadian tabrakan, mungkin sudut pandang lainnya ada hal yang ketika terjadi kecelakaan justru orang-orang malah berkumpul foto-foto gitu. Kan nggak ada empatinya, itu bisa jadi informasi yang lebih ringan. Atau mungkin ketika ada demo besar gitu, tapi di tengah demo tuh ada seorang pedagang nasi goreng yang tetap aja ngegoreng gitu. Itu kan sebenarnya bisa jadi ketika ada kerusuh besar tapi ada sudut pandang yang di luar kejadian utama itu bisa dijadikan soft news-nya, dan informasi itu lebih ringan. Jadi walaupun lebih ringan tapi tidak keluar dari pakem yang ada gitu di situ. Bahwa di situ tuh ada kejadian lain dari kejadian utamanya misalkan. Nah, itu bisa jadi berita pendukung dari berita utamanya. Selanjutnya ada interpretative news, itu pengembangan dari straight news. Kalau straight news itu hanya sebatas di 5W1 produknya itu hanya membicarakan di batas 5W1 hanya. Tapi ketika interpretative news itu harus dilengkapi dengan data pendapat itu ya bisa jadi ketika terjadi kecelakaan ya kita bicara bagaimana hasil penyelidikan kecelakaannya, kenapa bisa terjadi kecelakaannya itu kan bisa kita tanyakan misalnya ke narasumbernya, terus bisa dilengkapi dengan penelitiannya. Mungkin penelitian ketika ada rekonstruksi kecelakaan itu kan bisa jadi pelengkap yang straight news sebelumnya itu, bahwa di situ ada penelitian juga, ada risetnya, atau bahkan dari fakta-fakta lain di balik kejadian itu. Tapi bukan opini ya, karena opini itu beda. Jadi kalau opini itu kan opini penulis ya. Opini penulis nggak boleh masuk di sini. Ketika interpretative news, semuanya harus berdasarkan data yang ada, harus berdasarkan pendapat atau kan hasil penelitian orang yang kredibel dengan apa yang dibicarakan dalam berita tersebut. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat ada depth news, berita yang mendalam. Kalau straight news itu hanya berbicara soal garis intinya, tapi ketika depth news itu berita atau peristiwa atau kejadian itu akan diulas secara mendalam. Nah, di sini itu unsur how, kan kalau 5W1H ada H-nya itu, ada how dan why. Nah, itu porsinya akan lebih besar di situ. Ngerti kan teman-teman apa yang saya bicarakan ya? Teman-teman. Nah, unsur how itu akan lebih digali lebih dalam lagi. Mungkin ketika kalian melihat ini mungkin ya produk yang real bisa kalian teman-teman lihat, mungkin ketika membaca berita di sebuah koran gitu. Ada berita straight news yang mungkin hanya 2-3 paragraf, atau di media digital gitu ya, yang beritanya itu hanya 2-3 paragraf saja gitu, meliputi apa yang terjadi atau peristiwanya. Tapi ketika berita mendalam itu porsinya akan lebih mendalam lagi gitu, akan mungkin porsi halamannya pun akan lebih banyak. Itu sih sesimpel itu mungkin kalau secara fisik ya. Kalau secara intinya teman-teman harus membaca dari awal sampai akhir sih untuk bisa membedakan mana straight news, mana depth news. Karena ketika teman-teman membaca, oh ini kalau mau teman-teman bedah gitu, teman-teman bisa melihat unsur dari 5W1-nya aja. Misalkan, oh ini kejadiannya wattnya gitu. Oh ini kapan kejadiannya. Oh ini orang yang terlibat dari kejadiannya.
Bahkan sampai kalau di How itu ya dijelaskan itu seperti apa ya, ketika ada terjadi, misalkan ada terjadi pembunuhan kan ada aktor di dalamnya, ada pelaku, ada korban, ada kapan kejadiannya, udah gitu ada di mana tempat kejadiannya, kejadiannya mungkin pembunuhan, tapi ketika membahas kronologi, itu kan unsur how, kronologi. Nah itu kronologinya akan dijelaskan lebih panjang, itu Deep News ya. Kalau untuk selanjutnya itu ada investigation news. Nah tadi Kang Helmi menyinggung soal kok udah gak banyak lagi ya karya-karya investigasi yang muncul akhir-akhir ini gitu. Saya juga setuju sih soal itu. Tapi walaupun jarang, ya ada gitu. Mungkin teman-teman juga pernah membaca, mungkin di akhir bulan kemarin itu ada yang viral bahwa di Papua ada pembakaran hutan hampir seluas kota Seoul yang dilakukan oleh perusahaan Korea mungkin. Nah itu kan hasil investigasi mendalam dari waktu itu BBC kalau nggak salah, BBC yang menginvestigasi itu sampai akhirnya terungkap bahwa di tengah hutan Papua yang luas itu ternyata ada hutan yang sudah dibantai sebesar kota Seoul. Kebayang kan kota Seoul di Korea itu kan luasnya itu hampir berapa ratus ribu hektar gitu. Dan itu kan kalau dulu tuh tanpa investigasi mungkin itu tidak akan pernah terlihat gitu, tidak akan pernah terlihat ada hutan yang dibongkar seperti itu. Tapi dengan jurnalisme investigasi, wartawan yang mencari gitu, mencari beberapa fakta yang diumpetin atau disembunyikan gitu sampai akhirnya ya semuanya bisa terungkap gitu. Nah, dari prakteknya ketika investigasi itu memang kerja jurnalisnya itu agak tanda kutip ya bertaruh nyawa kadang-kadang sih di situ, karena ketika investigasi itu ya kita harus mengungkap sesuatu yang sebenarnya disembunyikan, dan ketika ada yang disembunyikan itu berarti kan ada yang salah gitu. Kalau nggak ada yang salah ngapain disembunyiin gitu. Nah makanya ketika seorang wartawan melakukan investigasi itu banyak sekali hal yang dipertaruhkan. Oke, opini news atau mau langsung ke ini? Contohnya, nah, kalau opinion itu lebih berisi opini tentang suatu peristiwa atau fenomena. Penulisan biasanya bersumber pada pendapat pengamat atau ahli mengenai isu, masalah atau peristiwa yang diangkat. Nah, berita opini ini sebenarnya hari ini tuh banyak gitu. Saat ini tuh banyak produknya, bahkan banyak bisa dilihat ketika membahas soal pandemi COVID-19 gitu. Nah, banyak media yang mengangkat dari sudut pandang para ahli, pengamat gitu kan. Misalkan dari ahli virusnya atau mungkin dari ahli kesehatan yang seperti apa, itu kan banyak dibahas tuh opini. Jadi ketika ada suatu peristiwa, opini news itu ya memfokuskan pada para pendapat ahli dan para pengamat itu. Kalau dari pengamat menanggapi COVID-19 dampak sosialnya seperti apa gitu. Itu tuh para pernyataan-pernyataan pengamat itu akan diulas semuanya. Seperti itu. Nggak hanya pengamat atau ahli saja sebenarnya, masyarakat pun bisa sebenarnya menjadi narasumber untuk opini, karena kan ketika ngomongin hasil jurnalis itu kan harus berimbang. Ketika ada suatu fenomena, ketika ada suatu pendapat, ya ada juga pendapat itu kan bisa dari ahli. Ketika ahli ngomong, dampaknya di masyarakat seperti apa itu dilakukan oleh pengamat. Tapi kan yang merasakan masyarakat umum. Nah, masyarakat umum pun punya opini, punya hak suara untuk membuat opini news ini ya lebih lengkap gitu. Nah, di sini selanjutnya ada feature story ya. Feature story itu sih sebenarnya masih produk jurnalistik juga gitu. Feature story itu semuanya diangkat dari fakta, semuanya berdasarkan dari kejadian nyata, bukan hoax, tapi gaya penulisannya lebih light, lebih ringan. Seperti di sini kan penjelasannya, feature story news itu melibatkan rasa dan reading experience. Kalau teman-teman pernah membaca kisah inspiratif, misalkan dari seorang guru yang mengajar di pedalaman gitu, itu kan sebenarnya apa sih? Ya human interest banget gitu, bahwa itu tuh ada peristiwa seperti itu, tapi ketika penyajian beritanya
melibatkan rasa dan reading experience. Misalkan ketika si penulis menggambarkan seorang tenaga pengajar ini harus menempuh pegunungan, harus melintasi sungai gitu. Nah, ketika melintasi pegunungan itu mungkin si penulis menyisipkan suara-suara pohon yang bergoyang akibat tertiup angin gitu kan, terdengar sayup-sayup daun yang saling bergesekan. Seperti itulah kalimat-kalimat itu tuh muncul ketika harus menyeberangi sungai, deru air terdengar dengan sangat jelas. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar yang deskriptif gitu, deskriptif ketika apa yang terjadi di depan mata itu dideskripsikan dalam sebuah tulisan, itu bisa menjadi feature story. Teman-teman juga harus bisa membedakan ketika penulisan ini lebih ringan dan lebih memberikan rasa. Straight news nggak seperti itu kan, karena straight news itu benar-benar harus lugas. Kalau ini benar-benar yang dia rasa sastranya itu keluar di sini, itu diperbolehkan, namanya feature story. Selanjutnya aja. Selanjutnya, sebentar teman-teman, maaf. Nah, saya langsung masuk ke sini aja ya. Saya potong ke 10 nilai berita. Kenapa sih tulisan itu bisa dikatakan sebagai berita gitu? Karena nggak semua tulisan, nggak semua kejadian yang disajikan dalam bentuk tulisan itu bisa dikatakan berita. Tulisan bisa dikatakan berita. Kalau dulu sih sebenarnya 9. Tulisan bisa dikatakan berita jika memiliki unsur-unsur yang akan diuraikan berikutnya ya. Pertama, memiliki dampak, memiliki pengaruh. Yang kedua, bersifat aktual. Jadi nggak bisa lagi ngomongin yang lama-lama gitu baru diangkat gitu. Sekarang harus punya nilai aktualitas itu ya saat itu juga gitu. Udah gitu mempunyai daya tarik, memiliki kedekatan. Nanti saya jelaskan ya intinya. Udah gitu punya nilai keanehan dan keganjilan, orang-orang akan tertarik dengan itu. Memiliki unsur konflik, udah gitu minat insani, human interest, keterkenalan, mungkin keterkenalan itu tuh melibatkan orang-orang terkenal. Udah gitu seberapa penting hal yang diangkat. Yang kedua adalah yang ke-10 adalah seks. Itu sebenarnya nilai berita dulu cuma hanya 9, tapi seiring berkembangnya waktu seks menjadi nomor nilai berita yang ke-10. Saya uraikan mulai dari sekarang. Pertama, nilai berita yang dampak atau konsekuensi, impact ya. Nilai berita harus mempertimbangkan dampak atau pengaruh pada pembaca atau pemasyarakat. Contohnya ini, sebuah berita yang merespon soal penolakan kenaikan harga BBM gitu. Ketika presiden atau pemangku negara menyatakan bahwa per tanggal 1 Januari misalkan harga BBM naik gitu. Udah gitu para jurnalis, para wartawan itu memberitakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh presiden atau pemangku negara misalnya yang punya kebijakan soal itu gitu. Memberitakan soal itu. Maka berita yang disebarkan lewat berita itu ketika pembaca membacanya itu akan berdampak gitu. Seperti contohnya ini ketika pemerintah menyatakan bahwa harga BBM akan naik, dampak di masyarakatnya itu kan akan besar. Ketika orang membaca itu ya tiba-tiba ada gerakan seperti ini, mahasiswa dorong sepeda, ada segel kantor Pertamina karena menjadi suatu bentuk protes gitu. Nah, kejadian ini tidak akan pernah terjadi, penolakan kenaikan harga BBM ini tidak akan pernah terjadi ketika tidak ada informasi yang disampaikan oleh para jurnalis, para wartawan melalui karya tulisnya seperti itu. Jadi ada dampak ketika berita ditayangkan atau mungkin berita diposting kalau sekarangnya bahasanya itu harus pasti akan memiliki dampak. Yang kedua itu nilai berita adalah aktualitas, timeliness. Berita memiliki nilai kebaruan, harus baru. Itu artinya meliputi sebuah peristiwa atau hal yang baru saja terjadi atau mengandung informasi yang benar-benar fresh from the oven. Kayak gini nih. Dulu ketika
ketika ini contoh kasusnya bupati terpilih NTT ternyata warga negara Amerika. Nah, dulu sih waktu peristiwa pemilunya mungkin ya orang santai-santai aja gitu. Oke, milih seperti itu. Tapi ketika kemarin tanggal 3, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 4 ya, kemarin baru terungkap bahwa bupati yang terpilih itu ternyata warga negara Amerika gitu. Di posting saat itu juga gitu. Jadi aktual, berita itu benar-benar yang fresh. Jadi informasinya baru terungkap saat itu, atau mungkin baru terjadi saat itu, diberitakan saat itu juga gitu. Jadi ada timeline-nya, tidak lagi menunggu-nunggu ya udah terungkap nih kalau ini orang ternyata Bupati NTT itu orang Amerika gitu, beritainnya nanti aja lah 2 minggu lagi, nggak kayak gitu. Ketika itu terjadi ya udah langsung diberitakan saat itu juga, aktual gitu. Itu yang poin nomor 2. Selanjutnya ada daya tarik magnitude. Nilai berita ini hampir sama dengan nilai impact, hanya saja nilai daya tarik ini memiliki cakupan dan pengaruh yang cukup luas pada masyarakat. Saya kasih contoh, ini ada 500 gunung api dan 300 lempeng resiko bencana Indonesia tertinggi dunia. Ketika orang membaca berita ini, bayangkan para wisatawan atau mungkin warga sekitar Gunung Merapi atau mungkin yang tinggal di lempeng-lempeng gunung api itu akan lebih waspada gitu. Bahkan mereka itu juga akan sangat memperhatikan, wah ternyata ada peristiwa seperti ini, maka saya harus gimana gitu kan. Itu kan pengaruh gitu. Jadi dari tulisan ini masyarakat terpengaruh dengan apa yang akan terjadi gitu, atau mungkin yang ya peristiwa berikutnya akan seperti apa gitu. Kalau dari segi pariwisata misalkan 500 gunung api, 300 lempeng, risiko bencana Indonesia tertinggi di dunia gitu. Pengaruhnya apa untuk dunia wisata? Bisa jadi orang yang akan datang ke Indonesia atau ingin berwisata ke sekitaran gunung api itu mungkin akan mengurungkan niat mereka gitu. Itu kan suatu pengaruh, karena di nilai daya tarik ini adalah yang perlu digarisbawahi adalah memiliki pengaruh yang cukup luas. Nah, peristiwa berita seperti ini akan sangat berdampak dan akan sangat akan menjadi konsumsi orang yang berkepentingan di hal ini. Selanjutnya nilai berita kedekatan, proximity. Nilai berita ini sangat dirasakan bagi masyarakat memiliki rasa kedekatan dengan isi dalam berita. Nah, kedekatan itu juga nggak hanya terukur oleh jarak gitu secara geografis, namun psikologis dan ideologis. Misal saya memberi 3 contoh ya. Misalkan gini, headline, ada Gunung Merapi luncurkan awan panas dan lava pijar, zona bahaya diperluas. Gunung Merapi letaknya kan ya teman-teman sudah tahu ada Gunung Merapi itu bukan hanya Jogja, tapi kan beberapa daerahnya juga dekat dengan Gunung Merapi gitu. Secara geografis, orang-orang yang di sekitar Gunung Merapi ketika membaca berita ini pasti akan lebih tertarik, wah, atau mungkin orang-orang yang sekitaran Gunung Merapi itu juga akan yang tadinya nggak tahu, mungkin lagi diam di rumah, lagi buka handphone, tiba-tiba Gunung Merapi, wah Gunung Merapi erupsi, dia akan membacanya gitu, karena rumah dia mungkin dekat atau rumah saudaranya mungkin dekat dengan Gunung Merapi gitu. Itu menjadi daya tarik bagi mereka yang punya kedekatan secara geografis. Atau contoh selanjutnya adalah memiliki kedekatan secara psikologis. Saya kasih contoh satu lagi, bintang timnas Indonesia nih, soal timnas. Misal ya, berita timnas ini bagi orang-orang yang hobi dengan sepak bola atau mungkin supporter bola gitu, atau supporter timnas di sini akan tertarik membaca berita ini karena mereka merasa bahwa ya dunia mereka adalah dunia sepak bola gitu. Secara psikologis dia suka bola gitu. Ya otomatis orang ini pun akan tertarik membaca berita ini gitu. Dan selanjutnya adalah kedekatan secara ideologis. Ideologis itu kan ya bisa kesamaan agama, bisa kesamaan pandangan atau satu pemahaman dalam pemikiran gitu. Itu bisa dilihat seperti itu. Misal saya memberi contoh, Israel tembak mati 7 anak-anak Palestina, para orang tua minta keadilan. Ketika berbicara soal konflik Israel dan Palestina,
orang Muslim di seluruh dunia pasti akan tertarik membaca berita ini. Gitu. Mereka akan penasaran dengan berita ini. Gitu. Karena ya itu tadi, ketika mereka punya kedekatan, punya proximity secara ideologis, atau mungkin kejadian apa ya, yang secara ideologis sama mungkin ya. Ini sih contoh yang paling mudah mudah dimengerti mungkin sama teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi bahwa nilai berita secara kedekatan itu atau lebih kalau teman-teman jurnalis secara proximity itu tidak hanya terbatas oleh garis geografis atau jarak, tapi juga bisa secara psikologis dan ideologis ya. Next-nya yang kelima adalah keanehan dan keganjilan. Berita memiliki nilai ini menarik rasa penasaran masyarakat. Isi dari berita bisa meliputi peristiwa yang luar biasa atau bahkan di luar kebiasaan. Nah, biasanya hal-hal yang aneh gitu, nggak biasa terjadi, itu tuh membuat orang lebih penasaran. Apa sih kok bisa kayak gini? Kok bisa sih kayak gitu? Gitu. Nah, misal nih saya kasih contoh yang penampakan objek misterius melayang di langit Hawaii, diduga UFO warna biru. Orang bener ada UFO gitu atau apa sih benda objek asing yang terbang di situ gitu. Otomatis kan orang juga ingin baca gitu karena di situ mengangkat rasa penasaran orang gitu. Terus ada lagi juga ini contohnya satu lagi nih, warga jadikan air rendaman batu meteor sebagai obat untuk diminum gitu. Ini kan bukan hal yang lazim pada umumnya gitu. Kalau orang pengen minum obat ya beli obat gitu. Tapi ini kok minum rendaman air meteor gitu kan. Berita-berita seperti ini kan aneh, ganjil, nggak biasa terjadi. Maka ketika melihat ada judul ini, orang-orang juga tertarik membacanya secara menyeluruh. Dan contoh satu lagi ini yang dukun Banyuwangi ini mau bikin festival santet misalkan. Kan festival santet men gitu. Zaman sekarang apaan ini gitu kan. Orang-orang juga pasti kan, siapa nih festival santet gitu. Ya berita-berita seperti ini tuh orang-orang kan pasti ya ada hasrat lah untuk membacanya gitu. Aneh gitu kan. Oke ya teman-teman, ngerti sampai sini. Sekarang poin selanjutnya ada konflik. Nah, untuk poin konflik ini ya beragam peristiwa yang melibatkan konflik memiliki kelayakan berita apapun itu konfliknya. Nah, konflik di sini tuh kenapa sih tulisan yang mengandung atau meliputi kejadian konflik itu bisa membangkitkan rasa penasaran atau ingin baca, karena biasanya dari orang ketika membaca berita soal konflik itu akan terbawa emosinya, entah itu dia mungkin menjadi ikut terdorong menjadi satu kubu atau dengan kubu lainnya, itu bisa saja terjadi. Nah, konflik di sini juga bukan hanya sebatas yang melibatkan konflik fisik, misal pertengkaran atau apa, enggak gitu. Konflik di sini juga melibatkan atau meliputi hal-hal yang non fisik. Misalnya nih, yang lagi ramai sekarang mungkin teman-teman sering baca atau mungkin ketika teman-teman baca buka web berita gitu. Sekarang kan lagi hype nih yang AHY sebut ada gerakan politik yang merebut kepengurusan Demokrat. Itu tuh kalau teman-teman buka kompas.com atau tempo.co atau mungkin detik.com, berita ini tuh lagi hangat. Nah, ini unsur konfliknya tuh lagi sangat tinggi. Karena di sini ada peperangan, tapi bukan peperangan yang benar tembak-tembakan, tapi perang politik di sini. Kang Ari, mau ini dulu dong, time out dulu. Ini tolong teman-teman yang ada reaction buat coret-coret, tolong dihapus dulu. Tadi siapa ya? Tolong dihapus dulu biar nggak mengganggu jalan acaranya. Oke, lanjut dulu aja ya, Kang Ari. Nanti sekalian sama saya di track dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi ya materinya. Nah, konflik di sini juga tadi saya garis bawahi lagi ya, bahwa kenapa sih tulisan atau gaya menulis berita yang mengandung unsur konflik ini sangat ya meningkatkan rasa ingin membacanya gitu. Karena ya tadi itu, konflik itu bisa melibatkan emosi para pembacanya gitu. Ya misalkan ini ada heboh bendera merah putih dibakar di Malaysia gitu kan. Kita sebagai
orang Indonesia ya pasti ini apaan sih ada kejadian kayak gini gitu kan. Otomatis ya kita juga ikut membaca itu gitu. Belum lagi ini ya yang contoh ketiga ada warga di Papua ditembaki KKB karena diduga mata-mata TNI Polri gitu kan. Ini kan sangat jelas konfliknya gitu. Nilai konfliknya udah sangat jelas tanpa kita membaca seisi full berita pun udah lihat dari judulnya gitu bahwa ini ada konflik di dalamnya. Oke, selanjutnya ada nilai berita soal minat insani, human interest. Berita yang fokus pada minat insani biasanya tersaji seperti sebuah cerita yang rata-rata gaya penulisan seperti yang tadi saya bilang itu, feature itu ya. Berita seperti ini mengandung unsur value, lebih menonjol dibandingkan news value-nya. Jadi berita kayak seperti ini tuh biasanya tuh unsur ceritanya tuh lebih besar dibanding news value-nya gitu. Karena kan kalau news value biasanya ada yang mungkin hard news seperti itu, tapi kalau di sini tuh biasanya karakternya itu lebih soft news lah gitu. Kayak gini nih, saya kasih contoh yang 2 ini nih. Yang kakek putus sekolah jadi guru dan mengajar selama 70 tahun di desa dari peta gitu. Nah, ini kan sebenarnya maksudnya nilai pentingnya itu ya mungkin tidak terlalu penting untuk teman-teman yang ada di tempat lain gitu. Tapi kisah ini tuh bisa menginspirasi orang-orang yang mungkin berkecimpung di dunia pendidikan. Dan gaya penulisan ini kalau kita lihat sih nanti dibaca secara lengkap itu dia akan tulisannya akan mengangkat profil yang benar-benar bisa membuat kita tergugah gitu. Karena ya tadi itu nilai human interest-nya tinggi di sini. Yang contoh lainnya itu yang berawal ini nih, kejadian ini yang rumahnya ketimpa meteor waktu itu tuh di 2020. Berawal rumahnya kejatuhan batu diduga meteor bernilai 26 miliar, Joshua kini jadi jutawan. Ini kisahnya. Seperti gitu kan. Ini kan apa ya? Sangat sangat human banget gitu bahwa ada loh kejadian kayak gini gitu. Orang yang tadinya biasa-biasa aja mungkin secara ekonomi, tapi karena rumahnya ketimpa meteor, ternyata meteornya itu punya nilai secara nominal gitu. Terus ketika dia jual, mungkin waktu itu dia jual 200 juta kalau nggak salah. Ya kayak yang ketiban meteor, tapi dia juga ketiban rezeki gitu. Nah, berita-berita seperti ini sebenarnya kan bukan yang hard news, punya nilai berita yang berat gitu. Tapi ya menarik untuk dibaca gitu seperti ini. Selanjutnya ada nilai berita yang keterkenalan. Yang melibatkan orang-orang terkenal, lebih gampangnya, lebih mudah dimengertinya adalah berita seperti ini biasanya melibatkan orang-orang terkenal ya. Misal nih, sebuah penyesalan Jeffrey Nicole tersandung kasus narkoba gitu. Karena dia Jeffrey Nicole, mungkin teman-teman yang seumuran sama Jeffrey Nicole atau yang sedang mengidolakan Jeffrey Nicole, pasti Jeffrey kok bisa kan kayak gini ya? Pasti jadi bahan omongan gitu. Ada dampaknya juga ke kalian gitu. Tapi ketika dia bukan Jeffrey Nicole, misalkan saya nih yang tersandung kasus narkoba terus saya nyesal gitu. Ya siapa saya gitu. Saya kan nggak terkenal juga, bukan public figure juga. Saya tuh nggak punya news value gitu, nggak layak diberitain. Tapi ketika kejadian narkoba ini menimpa Jeffrey Nicole, ini jadi satu berita karena dia orang yang terkenal, dia public figure, banyak dikenal orang, karyanya banyak gitu, diidolakan orang-orang juga gitu kan. Ya, contoh selanjutnya ini nih, Lesti Kejora akui tak lulus mata kuliah bahasa Inggris itu. Ya karena dia Lesti, dia nggak lulus bahasa Inggris aja jadi berita gitu. Coba kalau mungkin yang nggak lulus kuliahnya saya gitu, nggak lulus kuliah mata kuliah bahasa Inggris itu saya gitu, ya ngapain juga diberitain gitu, ya nggak sih? Tapi karena Lesti Kejora, orang-orang pada tahu gitu, apalagi dia nge-hype setelah di 2020 ini dia nge-hype banget. Bahkan ya kejadian dia nggak lulus mata kuliah bahasa Inggris aja jadi berita. Jadi nyampe ya pesannya ya bahwa keterkenalan atau terkemuka itu prominent itu melibatkan orang-orang yang benar ya orang-orang besar gitu, orang-orang yang terkenal gitu.
nggak hanya artis ya, tokoh lain pun bisa masuk dalam kategori ini. Misalkan ya tokoh pemerintahan atau mungkin tokoh adat masyarakat di suatu tempat itu bisa saja menjadi memiliki nilai berita. Oke, selanjutnya itu berita itu harus penting. Berita yang dihasilkan menyangkut pada kepentingan banyak orang, misal wabah penyakit atau harga bahan pokok misalkan. Nah, kepentingan ini seberapa penting isi berita juga sebenarnya harus dipertimbangkan gitu. Ketika wabah yang apa ya, kalau udah bukan wabah lagi sih, pandemi sih kalau COVID-19 karena sudah mendunia gitu kan. Itu kan berita yang sangat penting. Dulu mungkin ketika COVID pertama ditemukan di Wuhan di Cina itu kan karena akan ditenggarai akan menjadi dampak yang besar itu di seluruh dunia, maka diberitakan bahwa di sini ada virus, bahwa di Cina di Wuhan itu akan ada virus yang bisa menjadi pandemi di seluruh dunia gitu. Nah, ketika berita itu diberitakan, maka berapa ratus negara seluruh dunia ini gitu langsung bagaimana sih cara mengantisipasinya gitu. Itu kan informasi bahwa di situ ada COVID-19, bahwa di Wuhan ada COVID-19 itu seluruh dunia bisa tahu, itu kan berkat adanya kerja dari para wartawan dan jurnalis itu melalui berita-berita yang mereka sajikan. Seperti itu penting. Udah gitu ya hal penting lainnya contohnya adalah yaitu harga sembako sih biasanya kalau di Indonesia tuh yang kalau mungkin teman-teman sering banget ngelihat berita harga sembako naik gitu. Kok harga sembako naik itu diberitain terus sih? Mungkin bukan mungkin sih, tapi pasti sih bagi sebagian orang atau hampir seluruh orang juga kan ya sembako namanya bahan pokok gitu kan. Ketika harganya naik akan berpengaruh pada pengeluaran keluarga setiap harinya gitu, setiap orang di Indonesia gitu. Ya pasti ini akan jadi penting gitu. Seperti itu. Yang 10 ini sebenarnya tadi itu poinnya 9, tapi ketika berkembang bahwa nilai seks juga masuk dalam kategori nilai berita. Berita yang mengandung nilai seks menjadi menarik karena berkaitan dengan kebutuhan dasar dan fitrah manusia. Seperti inilah kemarin itu kan ya terjadi yang viral ketahuan selingkuh anggota DPR gitu. Itu kan ya namanya selingkuh yang melibatkan hal seks gitu kan, di situ motifnya ada di balik itu gitu. Nah, itu bisa menjadi berita juga, apalagi yang melakukannya itu seorang wakil ketua DPRD gitu kan. Ya itu akan menjadi konsumsi publik akhirnya. Apalagi yang ketika yang terlibat dalam kejadian atau skandal seksnya itu seorang Giselle gitu kan. Seorang Giselle, artis terkenal besar gitu kan. Udah gitu ada hal seperti itu juga bisa memiliki nilai berita. Cuma kalau untuk di sini kita cari sudut pandangnya yang ini angle-angle yang humanisnya ya, jangan mengangkat soal seksnya banget gitu, tapi ya lingkup besarnya seperti apa, kayak di sini buat tersangka penyebar video syur Giselle, dan itu kan diangkat gitu bahwa sebenarnya dari kejadian Giselle ini ya bukan hanya Giselle dan siapa sih nama cowoknya itu ya, tapi kan di sini ada tersangka yang menyebarkannya gitu. Teman-teman juga pasti kan pada ngikutin nih berita ini, tertarik dengan berita ini kan. Nah, sebenarnya dari 10 nilai berita ini masih ada lagi nih yang barunya. Nah, gini nih, dari seiring berkembangnya zaman, teknologi, dan ya iklim bermedia sosial juga sekarang bisa menjadi berita. Seperti misalkan ini, kita tambahkan tren, viral dan trending gitu. Contohnya ini kejadian ini, teman-teman tahu nggak sih foto tren di sini yang ada orang lagi senam di tengah ini? Ini kan guru instruktur senam yang senam dengan lagu Bang Jago gitu. Di saat militer Myanmar mau mengkudeta gitu kan.
terus dia joget-joget gitu kan. Ini kan viral seluruh dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia dengan lagu karena dekat dengan lagu Bang Jagonya. Nggak seperti itu. Ini viral ketika ini terjadi, ketika ini menjadi viral dan trending di media massa, maka ini punya nilai berita saat ini. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa produk dari kejadian ini ada media mengangkat motif di balik kenapa sih dia malah ngedance di saat militer kudeta gitu kan. Mungkin ada orang yang mengangkat juga profil orang yang lagi ngedance ini nih, yang lagi senam ini gitu kan. Seperti itu. Nah, poin selanjutnya adalah humor. Hal-hal lucu di sini bisa menjadi nilai berita lebih ke yang soft news tadi itu, soft news, berita yang ringan gitu. Kayak gini nih, contohnya ada di tengah demo besar gitu, demo yang mungkin demo saat ini sempat berakhir ricuh, tapi masih ada orang yang bahwa korupsi dipermudah, bercinta dipersulit gitu. Kan konteksnya di luar apa yang didemokan sebenarnya ini dia juga demo itu, cuma anti korupsi, cuma kan ada yang sedikit nyeleneh gitu dari foto ini gitu. Korupsi dipermudah, bercinta dipersulit gitu kan. Waktu itu ada RUU yang menjelaskan bahwa ya sampai bercinta pun harus diatur undang-undang gitu kan. Ya kan orang-orang juga menanggapinya lucu, dan hal ini bisa diangkat menjadi berita gitu. Udah gitu juga ada simpati, menimbulkan simpati. Kita tahulah ini kejadiannya. Ada Baim Wong di sini nih, ada Baim Wong yang waktu itu akhirnya mencari rumah seorang sopir angkot yang waktu itu lagi narik angkot sambil bawa bayinya gitu kan. Ya mungkin karena Baim Wong saat itu ingin membantu si ayahnya, akhirnya jadi konsumsi media juga gitu. Dan berita-berita yang diangkat dari peristiwa Baim Wong bertemu dengan sopir angkot yang lagi bawa bayinya itu kan semuanya menimbulkan simpati bagi para pembacanya. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena selanjutnya saya akan membahas soal kode etik jurnalistik. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke ini ya, kode etik jurnalistik ya. Sebentar. Oke. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan soal kode etik jurnalistik, karena di sini wartawan itu adalah seorang profesional, dilindungi undang-undang, dan mereka punya aturan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi nggak bisa semena-mena lagi tuh wartawan asal liput, asal nulis, itu nggak seperti itu, karena wartawan itu harus bekerja sesuai dengan aturannya. Di sini tuh kode etik jurnalistik itu juga sebenarnya melindungi seorang pewarta dari hal-hal yang ya tidak diinginkan gitu, termasuk pada orang-orang yang menjadi narasumber ataupun orang-orang yang terlibat dengan kegiatan jurnalistik. Nah, sebelum masuk ke 11 kode etik jurnalistik, saya mau menjelaskan juga bahwa sebagai salah satu wujud hak asasi manusia, kebebasan pers di Indonesia telah dijamin dalam undang-undang. Nah, itu pun juga ya berarti ada aturan yang berlaku di situ ya. Pertama, ini kode etik jurnalistik itu sudah dirumuskan oleh Dewan Pers sejak jauh-jauh hari gitu, berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Yang pertama itu, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Itu artinya wartawan itu harus bergerak atau bekerja secara independen, tidak ada intervensi
tidak ada desakan dari pihak lain. Mereka bergerak harus sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak melebih-lebihkan, menghasilkan berita yang akurat. Ya, itu kan akurat, jadi tidak ada yang dilebihkan. Semuanya harus berimbang, cover both side kalau bahasa jurnalisnya itu. Dan tidak beritikat buruk. Maksud beritikat buruk di sini tuh ya selain tidak mencelakai fisik juga tidak tidak menjatuhkan seseorang melalui kerja jurnalisnya gitu. Yang pasal 2 itu wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, ketika berbicara profesional, wartawan juga tidak bisa asal datang pada pada narasumber atau meliput suatu kejadian, itu tidak bisa asal juga. Mereka harus memiliki identitas yang jelas, terus mereka juga tidak menerima suap, seperti itu ya. Jadi profesionalnya itu kaidahnya ya bergerak tanpa merugikan orang lain gitu. Yang selanjutnya ada pasal 3 itu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Saya ingin menggarisbawahi soal asas praduga tak bersalah ini karena wartawan itu bukan fungsinya untuk menghakimi. Jadi ketika memberitakan suatu kejadian kriminal pun ada tingkatan status pada orang yang mungkin menjadi tersangka. Mungkin setelah jadi pelaku dia jadi tidak asal bisa menyebut dia tersangka tanpa ada konfirmasi dari polisi, tidak bisa asal menyebut dia terdakwa, tidak bisa asal menyebut dia pelaku juga gitu. Karena semua itu ada tahapan hukumnya gitu. Selanjutnya ada wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Berita bohong itu hoax ya. Hoax itu benar-benar bukan atau sangat tidak diperbolehkan, haram hukumnya membuat berita bohong, apalagi fitnah itu. Berita sadis dan cabul. Berita cabul itu juga sebenarnya tidak perlu diangkat karena tidak punya nilai kepentingan juga. Berita cabul itu diangkat dalam suatu yang menjadi sebuah berita. Ya. Selanjutnya pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dalam artian seperti ini, ketika terjadi tindak asusila, korban itu tidak benar-benar identitasnya tidak boleh diungkap. Ketika ada berita yang menyebutkan nama korban asusila, itu salah besar karena aturannya tidak diperbolehkan. Tidak hanya korbannya, orang terdekat atau keluarga terdekat korban pun itu tidak boleh disebutkan, apalagi diwawancarai seperti itu ya. Kalaupun ingin menyebutkan itu hanya boleh inisial biasanya, tidak boleh menampilkan wajahnya. Seperti misalkan kalau di TV ada perempuan menjadi korban pemerkosaan, tiba-tiba bapaknya diwawancara, ibunya diwawancara, itu nggak boleh karena melalui orang-orang terdekatnya itu identitas si korban akan terungkap, itu maka tidak diperbolehkan. Begitu, selanjutnya poin selanjutnya adalah tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, kita udah waktu itu saya pernah juga mendapat ya sharing dan seminar dengan teman-teman dari Aliansi Jurnalis Indonesia bahwa kategori anak di bawah umur ini adalah anak 16 tahun. Kejadian apapun yang menyangkut dengan anak di bawah 16 tahun atau kategori belum dewasa itu tidak boleh disebutkan identitasnya. Misal dia menjadi korban asusila atau dia menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, itu identitas anak tidak boleh disebutkan sama sekali. Tidak boleh disebutkan sama sekali ya. Lalu ada wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, kenapa tidak diperbolehkan selain memang itu kan ya itu bisa mengganggu independensi seorang wartawan dalam saat kerja. Ketika menerima suap, bisa jadi pemberi suap akan mengatur apa yang akan ditulis oleh si wartawan. Maka dari itu suap itu benar-benar tidak boleh dilakukan oleh seorang wartawan. Selanjutnya, wartawan Indonesia memiliki hak tolak dan melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang atau off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah, biasanya poin ini berlaku ketika
kita melakukan peliputan investigasi biasanya. Misalkan ada narasumber yang whistleblower atau orang dalam yang mengungkap suatu peristiwa atau mengungkap rahasia dari di balik sebuah kasus, tapi dia mau ngomong tapi dia nggak mau disebutkan namanya, itu wartawan harus melakukan hal itu, melindungi narasumber tersebut. Ketika ada pihak luar yang ingin menanyakan, di mana narasumber kamu yang mengungkapkan soal ini, tapi si narasumber sudah bilang, identitas saya tidak boleh diketahui, keberadaan saya tidak boleh diketahui, wartawan harus menutup informasi itu. Terus ada lagi ketika wawancara biasanya saya pernah menemukan ya ini yang off the record ini. Yang off the record itu misalkan ada informasi yang disampaikan pada seorang wartawan tapi tidak boleh dipublikasi menurut si narasumber. Nah, wartawan harus menjaga informasi tersebut. Biarkan itu jadi obrolan di balik layar atau obrolan di balik recording gitu. Benar-benar informasi itu tidak boleh disebarluaskan. Lanjutnya, pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Nah, untuk urusan SARA itu memang sudah tertuang dalam undang-undang, ya, itu tidak boleh benar-benar diungkit atau menjadi masalah atau menjadi sebuah provokasi, karena ketika menyangkut perbedaan suku ras itu dampaknya akan sangat besar, nilai berita impact-nya itu akan sangat besar, bisa menimbulkan konflik yang ya ujungnya akan nggak enak gitu kan. Nah, di sini juga ada poin tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Bahkan ketika kita memberitakan atau mengangkat profil seorang cacat jasmani itu, ada kalimat-kalimat yang harus dijaga. Kita tidak boleh misalkan menyebut orang itu yang mungkin mendeskripsikan bahwa dia hanya misalkan bertangan satu atau apa gitu. Itu kan tidak boleh. Misalkan dia kalau sekarang sih, kalau dulu ada bahasa tunarungu, kalau sekarang itu boleh menggunakan kata teman tuli kayak gitu. Ya kayak seperti itu ya. Itu jadi teman-teman bisa mencari ketika ada orang yang tidak bisa mendengar, sebutan yang paling baik disebut di media itu istilahnya seperti apa, itu ada, semuanya ada aturannya. Dan yang pasal 9 ada wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Jadi ketika misalkan ada seorang wartawan ingin menanyakan sesuatu atau mengkonfirmasi sesuatu pada narasumber tapi narasumber itu tidak bersedia, maka wartawan harus menghargai hal itu. Tapi ketika itu menyangkut dengan kepentingan publik, sebisa mungkin kita menggali informasi yang dibutuhkan. Misal seperti ini, kalau misalkan narasumbernya itu seorang koruptor gitu, telah diduga korupsi uang negara bermiliar-miliar, itu kan berhubungan dengan kepentingan publik, itu boleh terus dikejar. Tapi ketika orang yang menjadi narasumbernya itu misalkan keberatan dan tidak menyangkut kepentingan publik, sebisa mungkin kita menjaga hak privasi mereka. Yang ke-10 adalah wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan perbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Ya namanya manusia juga kan ya tempat segala salah dan dosa gitu kan. Jadi nggak selalu benar. Ketika menemukan kesalahan juga, maka fungsi media dan juga para wartawan untuk meminta maaf secara terbuka, memberitakan klarifikasi sesuai dengan apa yang seharusnya, informasi yang seharusnya. Ketika misalkan salah menginformasikan, maka wartawan wajib membenarkan informasi yang salah itu dan diluruskan. Ya seperti itulah. Begitu pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan koreksi secara proporsional. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jadi intinya kalau menurut buku Septiawan Santana, jurnalisme kontemporer yang diterbitkan tahun 2017 lalu adalah bahwa kode etik jurnalistik itu adalah sebagai sekumpulan prinsip moral yang merefleksikan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan. Oke, intinya para wartawan itu atau para jurnalis itu
tidak bergerak seenaknya. Mungkin kalau teman-teman sering melihat wartawan di lapangan itu berkerumun atau apa saling desak-desakan seperti itu, memang itu ya seperti itu mereka bekerja. Namun jangan anggap mereka itu bekerja di luar aturan gitu, atau mungkin terlihat agak chaos sedikit gitu kan ketika mau doorstop, atau istilah kita sih doorstop ya gitu. Itu tuh ada aturannya gitu, enggak. Terus mereka ketika wawancara pun ada aturannya. Berita yang diterbitkan, diposting atau disiarkan pun harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena yang tadi saya bilang itu, saya tekankan lagi bahwa para wartawan itu harus mengungkap fakta sesuai dengan apa yang terjadi, bukan hoax. Seperti itu mungkin Kang Bla, mungkin sesi tanya jawab. Kang Agung atau Kang Helmi. Cek. Sorry. Oh, mantap ya. Oke, halo semuanya. Mantap, teman-teman tidak pernah kendor. Ini aku sebut ini golongan matador. Semangat tidak pernah kendor. Gimana teman-teman, tadi udah dapat sharing dari Kang Ari tentang penulisan jurnalistik. Kalau misalnya teman-teman sebetulnya ini bukan hanya nanti jadi bekal untuk jurnalistik bisa, untuk jadi jurnalis bisa, tapi ini juga sebagai bekal untuk teman-teman nanti menulis. Siapa tahu nanti teman-teman nulisnya di web tentang berita, atau tentang nanti ada juga project-project mungkin yang penulisannya tentang penulisan berita. Ini akan jadi bekal. Nanti teman-teman juga bisa dapetin share ininya kok, materi yang tadi disampaikan sama Kang Ari. Ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh loh. Mumpung gratis. Pada nggak nanya ya? Atau mau ditanya? Sombong amat nggak nanya. Nah ini. Sebelum nanya, nyalain ininya dulu dong. Oh, itu ada pertanyaan nih. Mungkin bisa langsung nanya aja, nggak apa-apa, live aja. Live apa? Marin, silakan nyalain mic-nya dong. Ya, Kak mau tanya. Mantap. Kalau kita ada kesalahan di dalam jurnal yang kita buat, tapi udah terlanjur diterbitkan, jadi gimana cara memperbaikinya, Kak? Boleh, Kang Ari langsung jawab. Ya, makasih Marin. Oke, tadi di poin ke-9 ya kalau nggak salah di kode etik jurnalistik, bahwa ya memang harus langsung diklarifikasi. Misalkan sudah terlanjur diposting gitu. Kalau sudah terlanjur diposting itu ya posting yang ininya apa namanya, buat berita ulang, lalu bikin klarifikasi terbuka di media tempat kalian mempostingnya. Kalau misalkan dulu sih kalau di media cetak itu kan, kalau media cetak harian ya, ketika ada suatu informasi yang salah gitu, atau mungkin ya salah data atau salah informasi yang disampaikan di koran hari selanjutnya, hari berikutnya, itu langsung di situ dibuka ininya, bukan hak jawabnya, apa sih namanya ya, berita klarifikasinya, bahwa pemberitaan hari kemarin soal kejadian apa misalkan, ada kesalahan informasi yang disampaikan, itu langsung dibuat kolom klarifikasi. Kalau di media digital sih kayak berita-berita online, mungkin ketika sudah dipost ternyata ada yang salah, itu media wajib memposting berita klarifikasinya. Karena kan kalau media digital itu tidak terbatas waktu terbit ya, tidak terbatas waktu terbit, kapanpun bisa gitu. Secepatnya ketika mendapatkan suatu informasi yang salah atau salah penyampaian, lalu ketika mengetahuinya langsung diposting saat itu juga gitu.
Dan berita lamanya, berita informasi yang salahnya itu segera di take down, karena ya kalau tidak di take down juga akan berdampak juga pada orang banyak, karena kan bisa aja ketika media digital orang nih baca, oh ternyata tuh informasinya seperti ini gitu, tanpa setelah membaca itu dia matiin HP gitu kan, bisa jadi dia nggak ngelihat bahwa informasi itu tadi sebenarnya salah gitu, makanya harus di take down dan disegera diposting ulang bahwa klarifikasi yang seharusnya itu seperti apa gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi ini dari Mas Saputra, Kang Ari. Oke. Kang, gimana kalau kita mau cari informasi namun orang yang ingin diambil infonya itu nolak, padahal itu suatu kepentingan publik? Yang pasti ada aturannya ya, pasti ada aturannya. Ketika ada narasumber yang istilahnya ya rumahnya sudah tahu, orangnya sudah diketahui siapa gitu ya. Tapi ketika kita ingin mengkonfirmasi soal data atau informasi yang kita mau buat itu, ternyata si narasumber itu nolak gitu. Sebisa mungkin kita tidak melakukan pemaksaan atau apalagi misalkan sampai manjat rumahnya gitu. Ya jangan sampai kayak gitu juga, karena kan ada ranah profesi yang memang dilindungi secara hukum gitu. Caranya adalah ya desak orang itu untuk mengadakan, kalaupun tidak ingin face to face melakukan wawancara, setidaknya dia bisa melakukan konferensi pers. Jadi dia melakukan klarifikasi atau mungkin memberikan informasi tidak hanya pada satu media, tapi mungkin langsung gitu, langsung di depan media yang banyak, konferensi pers. Atau jika dia tidak benar-benar tidak mau juga, atau apalagi ini berhubungan dengan kepentingan publik, ada instansi hukum yang lebih berhak untuk menanyakan itu gitu. Karena kan kalau misalkan kasusnya kriminal atau apa gitu, misalkan pelaku kejahatan, ya masa ya tiba-tiba kita wawancara, dia mau wawancarkan, enggak juga gitu. Tapi mungkin ada proses bersama kepolisian dulu. Tapi misalkan kalau misalkan kepentingan publiknya berupa korupsi gitu, koruptor, ya kan ada lembaga KPK yang lebih berhak untuk menahan dia dulu, menangkap dia dulu. Setelah dia tertangkap kan nanti ada proses hukumnya. Ketika proses itu berjalan juga ya ada tempatnya gitu. Mungkin ketika proses penyidikan suatu kasus korupsi gitu dengan tersangka A gitu, nanti kan ada penyidik yang akan konfirmasi dengan si koruptor itu ya, koruptor A ini gitu. Informasi yang bisa kita dapat atau yang kita butuhkan itu bisa jadi keluar tidak dari si koruptor A-nya, tapi bisa jadi keluar dari penyidiknya gitu. Jadi ada narasumber primary, ada apa sih namanya? Ada istilah ininya, ada istilah pasti. Jadi pokoknya ada narasumber utama, ada narasumber pendukung gitu. Ketika narasumber utama tidak bisa didapat, seenggaknya ada narasumber pendukung. Apalagi yang tadi yang berkepentingan dengan kepentingan publik. Misal mau mewawancarai kepala daerah soal jalan yang rusak gitu. Ternyata si kepala daerah ini susah dihubungi. Ya kita bisa cari narasumber lapis layer keduanya gitu, sekunderinya, bisa dari sekdanya, sekretaris daerahnya, atau mungkin dari ketika jalan rusak ya kita bisa konfirmasi dengan dinas dinas bina marga di sana gitu, di daerah situ gitu kan bisa gitu. Jadi kita juga jangan hanya terpatok dengan satu narasumber, tapi ketika kita butuh informasi yang kita butuhkan itu bisa didapat dari narasumber lain, ya kenapa nggak ke situ aja gitu. Kita misalkan ingin menggali suatu kebijakan publik di kota Bandung misalkan. Ya kita kan biasanya konfirmasi sama wali kotanya, tapi ketika wali kotanya sedang bertugas kemana, ya kan ada wali kotanya gitu. Wali kotanya masa sih nggak tahu gitu. Ketika wakil wali kotanya, ketika wakil wali kotanya tidak tahu, ya kan ada sekdanya gitu. Ya gitu. Jadi cari narasumber yang memang kredibel untuk membicarakan informasi atau data yang kalian butuhkan seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, boleh langsung. Atau ini yang Gabriela boleh saya jawab nggak, Kang Ari? Apa ini pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Jika kita ingin mewawancari narasumber
dan kita terjun ke lapangan, uang transportasinya pakai uang pribadi atau tidak? Ini tergantung kalau misalnya narasumbernya ternyata jauh di Uganda gitu. Harus dikomunikasikan dengan kalian. Ya apa? Maksudnya kalau misalnya ini mah harus ini ya, Kang ya, harus komunikasi dulu kan sama si kantornya Ya, kan. masih kantor itu kebijakan redaksinya atau mungkin kontrak kerja di awalnya seperti apa gitu. Karena kan biasanya kalau media yang mainstream gitu, media mainstream tuh biasanya ya punya pos budget untuk mengongkosi si wartawannya gitu kan. Nggak, ya kalau misalkan gerak, ya masa iya sih nggak diongkosin gitu. Tapi kalau misalkan ya sorry misalkan media independen lainnya misalkan ya udah pakai uang ongkos sendiri dulu gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Kejadian seperti itu juga mungkin ada. Ya gimana kebijakan perusahaan medianya itu. Selanjutnya, tapi kayaknya kalau sampai nggak uang transport sih, ya ada juga sih yang kayak gitu. Oh, ada juga. Ketemu teman-teman di lapangan juga ada juga yang kayak gitu sih. Selanjutnya dari Hermia. Oke. Kak mau nanya, kalau misalkan ada jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik, bisa kena hukuman apa enggak? Bisa kena hukuman karena kita punya dewan pers gitu. Jadi biasanya kalau permasalahannya soal pemberitaan atau soal karya jurnalistik lah gitu, yaitu mungkin melanggar hak peraturan penyiaran gitu, atau melanggar kaidah-kaidah jurnalistik yang tadi melanggar kode etik itu ada hukumnya, biasanya itu diselesaikan di dewan pers. Oke. Kalau kasusnya itu berhubungan dengan karya jurnalistik ya, kita akan berhadapan dengan dewan pers. Tapi ketika kesalahannya itu atau pelanggaran itu berhubungan dengan kriminal atau kejahatan, itu urusannya udah sama hukum, sama polisi. Kalau melanggar kode etik itu ada dewan pers yang mengawasi. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya pada tertarik jadi jurnalis. Oh, jadi jurnalis banyak pengalaman. Nah ini nih ada Assalamualaikum. Roskenin. Assalamualaikum Kakak, izin bertanya Kakak, maaf melenceng dikit dari materi penjelasan. Kalau semisal kita turun ke lapangan untuk mewawancari narasumber, gimana trik dan tips dari Kakak supaya tetap percaya diri dan tidak nervous? Nah, ini menarik nih. Ya namanya nervous pasti pernah. Saya juga waktu pertama kali terjun ke lapangan nervous, apalagi waktu itu saya harus mewawancarai wali kota gitu. Ya kadang-kadang list pertanyaan yang udah ada di otak itu hilang gitu, tiba-tiba udah di depan Pak Wali Kota, saya mau nanya apa ya? Atau mungkin saya bertemu dengan Jenderal TNI, saya mau nanya apa ya? Atau mungkin misalkan ketemu artis atau apa siapa gitu, saya mau nanya apa ya? Itu pernah terjadi dan lumrah terjadi seperti itu. Tipsnya adalah kalau dulu ya nih, saya sebelum jalan atau sebelum liputan terjun ke lapangan, sebelumnya saya akan riset lebih dulu. Saya akan mencari sumber informasi dari literasi yang ada. Ya misalkan kita bisa, kalau kita misalkan mau liputan soal COVID kan sekarang bank datanya banyak, bahkan pemerintah pun udah menyiapkan bank datanya gitu. Ya kita riset dulu perkembangan COVID seperti apa. Mungkin yang kita mau angkat adalah apa ya? Ya simpelnya adalah persentase kenaikan di hari ini misalkan. Ya kita riset dulu kenaikan hari kemarin gimana, terus peta persebarannya yang meningkat sebelah mana, di daerah mana aja. Kalau saya nanti mau ke lapangan, saya mau wawancara orang di lokasi, saya harus mewawancarai siapa. Nah itu tuh harus benar-benar dirangkai dulu. Bahkan kalau bisa harus bisa, bahkan kita tuh datang ke lapangan itu tidak dengan tidak datang dengan otak, bukan otak sih, tapi maksudnya bukan tanpa persiapan gitu, tapi ya kita juga udah bekal informasi, udah bekal nama narasumber, udah bawa kontaknya, udah tahu siapa yang harus diwawancarai, kita mau bikin beritanya seperti apa juga kita udah harus tahu nih arahnya seperti apa. Seenggaknya sebelum kita berangkat ke lapangan, kita udah punya kerangkanya dulu, udah punya kerangka apa sih yang kita mau tulis. Jadi datang ke lokasi atau datang ke lapangan itu atau ketemu narsum itu, kita bukan lagi
bertanyanya itu bukan berarti bertanya dari tidak tahu menjadi tahu, tapi datang ke lokasi itu benar-benar yang mengkonfirmasi apa yang kita udah punya gitu, data yang kita punya. Misal kita datang ke apa ya, misal Satgas Penanganan COVID gitu, bahwa hari ini tuh peningkatan mungkin kemarin 3.000, sebenarnya kita udah tahu bahwa pagi tadi peningkatan udah mencapai 5.000 orang di daerah Jakarta misalkan. Nah kita datang tuh bukan lagi Pak berapa kenaikan hari ini gitu, peningkatan pasien hari ini, positif hari ini, ya udah tahu jawabannya 5.000 gitu kan, karena itu udah ada datanya gitu, literasinya pun udah ada gitu. Nah tapi kita datang ke situ itu udah mengkonfirmasi, Pak udah datang peningkatan hari ini kenapa bisa mencapai 5.000 gitu. Mungkin karena ada klaster keluarga atau apa. Nah, itu kan informasi-informasi yang perlu kita dapat gitu. Misalkan angkanya 5.000 tapi peta persebarannya di mana aja Pak, misalkan seperti itu kan, karena kan misalkan bank datanya itu hanya menyebutkan angka tapi tidak menyebutkan peta persebaran. Ya kita datang ke sana tuh menanyakan peta persebaran angka COVID-nya tertinggi di mana, terus bagaimana bisa proses penyebarannya seperti apa, apakah melalui klaster perkantoran, klaster keluarga, atau mungkin klaster restoran atau apa, kan itu bisa kita konfirmasi ke situ. Jadi intinya riset, kita datang ke lapangan tidak dengan bekal informasi, kita harus datang ke lapangan dengan bekal informasi yang cukup. Oke, apalagi itu ya? Ya, saya pertanyaannya tuh sebagai wartawan. Seperti itu tadi kira-kira. Jadi datang ke situ tuh ya, oh ya teknik bertanya kita pun juga ada tekniknya. Kita datang ke lapangan itu ketika nanti kalian kalau itu tuh apa, kalau udah terbiasa atau ingin terjun sebagai jurnalis atau ingin menjadi wartawan itu, kita harus bisa memahami teknik wawancara. Salah satunya yang paling simpel adalah memberikan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka tuh seperti apa sih ya? Pertanyaan tertutup tuh seperti apa sih? Misal nih, kejadian, ya simpelnya, Pak betul nggak sih sekarang itu ada apa misalkan peningkatan COVID di daerah Jakarta itu benar nggak sih ada 5.000 orang misalkan. Ya mungkin si Bapak itu akan menjawab iya atau tidak gitu. Oh iya 5.000 gitu. Nah nggak seperti itu gitu. Mungkin nanyanya, Pak bagaimana hari ini kenapa bisa peningkatan positif COVID-19 hari ini di Jakarta mengapa bisa sampai 5.000. Nah itu kan si bapaknya atau narasumber itu tidak akan lagi menjawab ya atau tidak, tapi dia akan menjelaskan, oh bisa sampai 5.000 karena mobilitas orang di Jakarta masih tinggi. Kemarin saja mungkin klaster keluarga peningkatannya seperti ini gitu. Jadi ada teknik wawancara terbuka dan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup itu sangat tidak disarankan untuk keluar dari para wartawan, karena jawaban ya atau tidak itu ya seperti simpel inilah. Misalkan kamu bertanya sama orang sebelah kamu, sama teman lah, kalau nggak sama adik lah, sama adik atau kakak kamu atau keluarga misalnya, Kak udah makan siang belum? Pasti pertanyaannya udah atau belum kan, seperti itu. Itu bentuk tanya tertutup. Tapi ketika pertanyaan terbuka, Kak kalau belum makan enaknya sekarang makan apa sama apa aja ya, terus kita makan di mana ya, itu kan orang juga akan menjelaskan, enaknya sekarang kayaknya makannya sama ini deh. Ya kenapa Kak enaknya sama ini? Kayaknya kalau cuaca kayak gini enaknya yang berkuah nih. Nah itu kan nantinya juga jadi akan ada pertanyaan turunan dari situ gitu. Kenapa enaknya di mana gitu kan, seperti itu. Jadi ya itu tadi pertanyaan terbuka yang harus dipertanyakan, jangan pertanyaan tertutup. Ada lagi Kang Ari? Oke. Itu kalau IGD gel-gel kayaknya aku bisa jawab sih. Mana yang mana sih?
yang IGBGL malam kan mau tanya, untuk menjadi jurnalis itu gear, alat-alat yang dibutuhkan, mic, kamera, disiapkan pribadi apa diberikan dari kantor ya Kak? Sebetulnya memang ada beberapa ya Kak Ari. Ada beberapa yang disiapkan pribadi, apa kayak misalnya ya bulpen doang sih kayaknya harus tergantung kamu jadi instansi atau media tempat kamu bekerjanya apa gitu kan. Karena media cetak yang dibutuhkan ya udah ketebak dong butuhnya apa aja kan. Tape recorder atau mungkin butuh catat ya bawa alat tulis kayak gitu kan. Kalau media digital misalkan kantor berita online ya jelas membutuhkan gadget untuk menulisnya agar lebih simpel. Sebenarnya kita recording doang juga bisa sebenarnya sih. Cuma kalau media digital biasanya modal handphone lah atau tab atau laptop gitu kan. Ya itu kan bisa langsung nulis saat itu juga dan bisa diposting saat itu juga. Kalau kamu bekerja untuk media televisi ya gear-nya banyak banget gitu kan. Karena kan kalau media TV biasanya kalau ya ada reporternya, ada kameramennya, atau mungkin kameramen sekaligus jadi reporter juga, atau video jurnalis bisa sebutnya itu kan. Toolsnya banyak banget. Dulu saya sebagai video jurnalis sekali turun ke lapangan bawa kamera PMW 201, bawa mic 2 minimal ya, mic 2 tuh satu mic yang kabel, satu lagi mic yang clip on wireless. Udah gitu bawa apa lagi alat tulis semua bawa juga. Banyak sih. Perkakas pendukungnya gitu. Nah, itu juga disiapkan kantor atau pribadi ya. Pengalaman saya sih kalau media televisi tempat saya kerja dulu disediakan kantor semua alat-alatnya, kamera, tripod, mic semua disediakan. Kalau mungkin media online, kantor berita online bisa jadi pakai handphone pribadi pun ada yang pakai handphone pribadi. Tapi saya pernah ketemu orang CNN yang mereka difasilitasi gadget yang mumpuni gitu. Ya gimana kemampuan instansinya, gimana kemampuan medianya, gimana kemampuan perusahaannya untuk memfasilitasi wartawan. Seperti itu. Teman-teman kontributor mungkin yang di daerah bisa jadi mereka punya kamera handycam atau kamera yang memang milik pribadi gitu. Tapi ada juga kontributor yang difasilitasi oleh kantornya. Jadi oke, karena dia udah lama ya dikasih kamera sama kantor, ada yang kayak gitu. Itu sih jadi ya tergantung media tempat kalian mengabdi. Seperti itu. Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Dari dari ini dulu nih, Dimas Saputra. Ini cukup menarik juga nih pertanyaan. Maaf Kak, bertanya lagi. Seorang wartawan tuh boleh nggak sih menggali sedalam-dalamnya informasi itu pribadi demi kelengkapan berita? Info pribadi. Ya. Gini nih, yang membedakan ada kaidah-kaidah yang harus membatasi, apalagi soal informasi pribadi. Jurnalisme dengan kerja infotainment itu beda. Gitu. Tergantung kita kebutuhannya buat apa, Kak Agung. Misalkan kalau ini wartawan boleh menggali sedalamnya informasi maupun info pribadi. Info pribadinya sebatas apa gitu. Kalau misalkan itu masuk ke ranah privasi keluarga gitu kayak gitu. Itu tidak diperbolehkan sih. Apalagi kalau misalkan kawin cerai dikonsumsi untuk publik gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau wartawan atau jurnalis yang taat sama kode etik itu tidak diperbolehkan, karena sebenarnya kalau dari nilai berita itu ya kawin cerai artis kayaknya nggak penting juga gitu. Nggak masuk ke situ ranahnya, karena itu bukan ranah jurnalisme, itu ranahnya infotainment kalau itu ya. Seperti itu. Ya sebisa mungkin tuh konsentrasi terhadap beritanya gitu ya Kang Ari ya, bukan jadi info pribadi, jadi konsumsi publik. Iya, lebih ke ini sih kontennya. Kontennya untuk apa dulu gitu. Kontennya untuk apa dulu. Kalau memang kontennya itu penting untuk dikonsumsi publik,
impact-nya juga jelas itu untuk apa, ya boleh aja. Tapi kalau misalkan impact-nya cuma untuk sensasi gitu, untuk apa ya namanya, wow factor yang nggak ada hubungannya dengan tadi nilai berita, ya ngapain juga ditanyain gitu. Karena kan tadi saya udah jelaskan kan beberapa ada 10 nilai berita itu, nah bergerak dari situ aja gitu tuh. Kamu nulisnya atau Gel nulis itu untuk yang mana gitu. Ya. Kalau di luar yang itu ya nggak perlu juga. Ya. Berikutnya ya, nih boleh nggak sih Kang jurnalis itu mengekspresikan dukungan politik ke media sosial? Dukungan politik seorang jurnalis tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena ya karena jurnalis itu bukan juru kampanye. Gitu. Jurnalis itu bukan jurnalis itu juru tulis. Ya. Bukan. Jurnalis itu bukan juru kampanye. Jadi ya tadi karena kan ada kode etik yang bahkan pasal 1 independensi, harus bergerak secara independen tanpa intervensi atau kepentingan pribadi. Kan itu kan di kode etik pasal 1 itu menyebutkan itu kan. Nah, ketika dia sudah terafiliasi dengan parpol atau politisi atau siapa gitu, mewakili politisi, ya itu dia udah bukan lagi jurnalis, dia udah jadi juru kampanye. Gitu. Seperti itu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Harus independen ya. Politik yang mana ya? Nggak tahu nih yang mana nih. Ya itu ya, tidak diperbolehkan, ditegaskan itu tidak diperbolehkan karena ya kalau ketika udah mendukung salah satu parpol atau politisi, ya udah nggak independen lagi, itu udah ada intervensi. Balik lagi ke kode etik tadi ya. Okay. Berikutnya ini Dimas Saputra. Waduh, ini pertanyaan terakhir sih sebetulnya, tapi penutupnya kurang ini sih. Apa? Kak satu lagi, mohon dijawab. Mohon dijawab ya. Gaji wartawan itu berapa sih? Soalnya insya Allah mau jadi wartawan, mantap. Gaji wartawan itu besar. Pokoknya. Kalau nominal sih sebetulnya kurang apa ya? Kurang. Sebetulnya untuk semua nanya gaji itu sebetulnya kurang etis. Tapi kalau range antara sekian sampai sekian itu mungkin bisa disampaikan ya. Kalau misalnya Kang? Etis nggak sih jawab ini? Ya sebetulnya itu akan jadi negosiasi dengan si kantornya sendiri sih. Iya. Karena ya nggak ada yang pasti. Iya, betul. Mungkin misalkan saya dengan partner saya gitu di kantor gitu, satu level, masuknya bareng, bisa jadi angkanya beda. Bisa jadi angkanya beda. Nah, sebetulnya kayak proyek yang kita mau bikin di Jong Kreatif lah. Kan itu juga sebetulnya ada ininya, nanti kita negosiasi gitu kan. Ya pribadi lah. Beruntunglah para wartawan yang mendapat gaji besar itu. Iya. Itu gitu sih. Jadi soal gaji ya silakan nanti dialami sendiri. Karena ada proses. Ya kalau soal gaji kan sebenarnya bukan hanya wartawan ya. Pekerja atau karyawan atau siapapun gitu yang berhak mendapatkan gaji upah gitu. Sebenarnya kan itu negosiasi di awal gitu. Ya, betul. Negosiasi di awal. Pintar-pintar negosiasi yang setinggi-tingginya aja gitu. Apalagi Dimas pengen banget jadi wartawan, ya cobain. Mau kecil juga ya, namanya juga lagi pengen, penasaran, nanti nambah lagi. Tapi kalau boleh berbagi pengalaman lah. Sebelum saya loncat ke media nasional, ya saya mendapat gaji yang kecil, Gun. Nah, kan gede kecil ini Gede kecil, mahal murah tergantung gaji gitu. Iya, gede kecil juga sebetulnya perspektifnya gimana dulu nih. Bisa jadi disebut kecil kalau misalnya gajinya 500 juta gitu. Kalau misalnya emang duit kita banyak, 500 juta kecil. Pakai standarnya gini aja lah. Kita sebut besar ketika di bawah UMR, upah minimum rata-rata. Kita sebut kecil ketika di bawah upah minimum regional ya, gitu ya. Standarnya gitu aja ya. Waktu saya pertama jadi wartawan, upah saya kecil karena di bawah upah minimum regional. Nah, itu aja patokannya. Dulu seperti itu. Sempat merasakan hal itu gitu.
sampai akhirnya juga merasakan juga yang di atas upah minimum regional gitu. Nah, kayak gitulah. Oke. Dimas Saputra. Angkanya berapa ya? Wartawan yang sukses. Semuanya teman-teman fix no debat banget nih jadi wartawan. Debatin apanya? Karena menurut saya pribadi wartawan itu selain teman-teman dapat gajinya, tapi dapat juga dalam tanda kutip itu dapat Ada misi mulia di Ada baliknya. misi mulia di balik itu gitu. jadi kasih informasi buat semua. Mungkin kan kayak tadi kalau kata Kang Ari ada apa kenaikan harga BBM. Nah itu sebetulnya mungkin, waduh ini harganya naik lagi. Tapi itu butuh diinformasikan orang yang biasa menggunakan BBM membutuhkan informasi itu, mereka bisa jadi berstrategi lagi untuk pengeluarannya gitu. Itu kan berarti ada apa namanya? Ada informasi yang tersampaikan dan diterima dengan baik gitu sama si masyarakatnya sendiri. Beritanya nyampe kalau Beritanya sampai nyampe. keterima gitu kalau sampai ada dampak gitu kan. Iya, betul. Gitu teman-teman, boleh nyalain videonya dong. Kameranya. Malam ini cukup mantap, semuanya semangat, keren. Sebetulnya besok teman-teman Ada yang mau ikut lagi juga boleh loh besok, karena kan masih ada kelas lagi. Itu kelasnya tentang storytelling, bakal dibawain sama Kang Rahmat Saputra. mungkin teman-teman juga pernah sempat dengar di mentor yang waktu kemarin Jong Kreatif. Karena waktu juga yang harus di stop, teman-teman tetap semangat belajar. Besok kalau mau ikut boleh ikutan lagi. Jangan lupa di jongkreatif.id-nya dicek, itu ada project, kalian submit aja di situ. Oke. Gitu dulu Kang Ari. Siap. Terima kasih banyak kesempatannya semua. Tolong dibuka dulu videonya, kita mau capture dulu buat sombong ke teman-teman. Kalau ini sombongnya nggak apa-apa ya. Katanya masih di foto. Ini juga di depan ada. Oke, siap ya. Bentar ya. Gimana caranya? Sip. Cheers ya. 1, 2, 3. Ikutin semua jangan di Ya? Oh ininya. Oke. Bentar. Satu kali lagi ya. Siap ya. Bentar. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Ari. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Gue langsung kalau kesimpan sih rekornya. Gue nyimpannya di cloud sih. Ya, ke cloud. Maksudnya, kalau